Apakah timnas Indonesia benar-benar punya misi balas dendam melawan China? Atau ini lebih dari sekadar dendam biasa? Laga hidup mati tanggal 5 Juni ini bukan hanya soal 3 poin, tapi soal harga diri dan kebanggaan bangsa. Siapakah yang akan menang? Simak terus, karena cerita di balik laga ini jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mempertemukan timnas Indonesia dengan China, tanggal 5 Juni nanti. Indonesia berada di posisi keempat grup C dan butuh kemenangan untuk mengamankan tempat mereka. Tapi masalahnya, lawan kali ini bukan lawan sembarangan. China, yang berada di dasar klasemen, tengah berjuang bangkit. Di pertemuan pertama, tim Dragons berhasil mengalahkan Garuda dengan skor 2-1. Kekalahan itu meninggalkan luka dan menjadi beban yang harus ditanggung para pemain Indonesia. Apakah laga ini hanya soal membalas kekalahan itu? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Tom Haye, gelandang andalan timnas, angkat bicara. Namun, sebelum kita masuk lebih jauh, kamu pasti ingin tahu, apa rahasia sebenarnya dari perasaan dan strategi tim Indonesia menghadapi pertandingan ini? Tunggu dulu, ini belum semuanya. Tekanan dari dua sisi datang menghantui timnas Indonesia. Pertama, kebutuhan mendesak meraih 3 poin untuk bertahan di jalur lolos Piala Dunia. Kedua, mereka harus menghadapi tim China yang tidak bisa dianggap remeh walau sedang terpuruk di klasemen. Tom Haye mengungkapkan, pertandingan ini nyaris sama seperti saat Indonesia menghadapi Bahrain. Saat itu, kekalahan memaksa semua pemain mengerahkan seluruh ambisi dan semangat untuk membalas di laga berikutnya. Tapi kali ini, melawan China, tidak ada kontroversi yang membuat emosi memuncak. Jadi, ini bukan soal balas dendam emosional. Tapi jangan salah paham, kata Haye. Balas dendam yang kami bicarakan adalah tentang membuktikan kemampuan, bukan soal dendam pribadi. Lalu bagaimana para pemain menanggapi tekanan besar ini? Apa yang terjadi di ruang ganti dan latihan? Bagaimana strategi pelatih untuk menghadapi lawan yang berambisi besar? Ini akan kita ulas lebih dalam di bagian selanjutnya. Meski penuh tekanan, Tom Haye dan seluruh skuad Garuda tetap membawa harapan besar. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia bukan hanya lawan kacangan. Dengan skuad yang lebih matang dan pengalaman yang bertambah, mereka siap membuktikan kualitas sejati. Haye menegaskan bahwa kemenangan melawan China adalah bukti nyata dari kerja keras dan persiapan matang tim. Ini adalah momen untuk menampilkan diri dengan percaya diri dan mengamankan 3 poin yang sangat berharga. Kami tidak memberikan yang terbaik pada pertandingan sebelumnya, ujar Haye. Ini adalah kesempatan kami untuk memperbaiki dan membuktikan diri. Pada sesi latihan, suasana sudah berubah drastis. Pemain terlihat lebih fokus dan penuh semangat. Pelatih terus mengingatkan bahwa 2 laga terakhir, melawan China dan Jepang, adalah kunci bagi masa depan timnas. Tom Haye berbicara tentang tekanan besar yang ada, tapi juga semangat yang membara. Pertandingan melawan Bahrain dulu penuh emosi dan sportif, dan sekarang kami ingin tunjukkan bahwa kami bisa lebih baik lagi, katanya. Disinilah letak ledakan emosi yang sesungguhnya, bukan marah atau dendam, tapi semangat membara untuk bangkit dan menang. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah pertaruhan harga diri dan kebanggaan. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa saja yang kemungkinan besar akan diturunkan Patrick Kluivert dalam laga hidup mati ini? Dari bocoran beberapa media, Kluivert diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-2-1. Formasi yang mengandalkan keseimbangan, fleksibilitas, dan kecepatan serangan balik. Di bawah Mistar, Emil Audero akan berdiri tegak sebagai tembok terakhir. Kiper berdarah Indonesia Italia ini punya refleks kelas dunia dan pengalaman bermain di Serie A. 3 bek tengah akan dihuni oleh Jay Izes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner atau Miss Hilgers, bergantung pada kondisi terakhir menjelang pertandingan.
Mereka akan jadi perisai utama, siap mematahkan serangan-serangan cepat dari lini depan China. Di sektor sayap, Indonesia tampil agresif. Kelvin Verdong akan mengisi sisi kiri, dan Sandy Walsh di sisi kanan. Dua pemain ini bukan hanya bertahan, tapi juga jadi senjata utama saat transisi menyerang. Lini tengah akan digalang oleh Tom Haye dan Joey Pelupesi. Kombinasi otak permainan dan gelandang pengangkut air yang saling melengkapi. Haye sebagai jenderal lapangan dan Pelupesi sebagai penyeimbang. Di posisi penyerang sayap, Egy Maulana Fikri dan Rafael Struijk akan beroperasi di belakang striker utama. Mereka bebas bergerak, menusuk ke dalam, dan membuka ruang. Dan di depan, ada sosok yang sedang menyedot perhatian, oleh Romeni. Striker muda yang bermain di Inggris bersama Oxford United ini punya kecepatan, kecerdasan posisi, dan determinasi tinggi. Dia bukan cuma siap mencetak gol, dia ingin menggebrak. Media luar pun mulai mencium potensi berbahaya ini. Salah satu media asal Vietnam menulis, Indonesia adalah tim paling berkembang di ASEAN. Kini mereka bukan hanya mengandalkan semangat, tapi juga kualitas. Sementara dari Malaysia, seorang analis sepak bola menyebut, jika China menganggap remeh timnas Indonesia, mereka akan terkejut. Ini bukan Indonesia yang dulu. Komentar serupa juga muncul dari media Eropa yang menyoroti masuknya pemain-pemain diaspora. Mereka menyebut Indonesia sebagai tim nasional dengan proyek ambisius yang perlahan mulai membuahkan hasil. Apa artinya semua ini? Artinya Garuda tidak lagi dianggap sebagai pelengkap. Sekarang, kita diperhitungkan, kita ditunggu-tunggu, dan kita ditakuti. Dan itu bukan hasil instan. Itu buah dari kerja keras, dari mimpi panjang, dari tekad ribuan orang yang percaya bahwa Indonesia suatu hari bisa berdiri sejajar dengan kekuatan besar sepak bola Asia. Seperti kata Patrick Kluivert dalam sesi latihan, semua orang bisa bermain bola, tapi tidak semua orang bisa bermain dengan hati untuk negaranya. Dan itulah yang saya lihat di timnas Indonesia. Sobat Garuda, sekarang saatnya kita percaya. Bukan hanya kepada tim ini, tapi juga kepada diri kita sendiri sebagai bangsa. Karena setiap tackle, setiap umpan, setiap gol, adalah pesan untuk dunia, bahwa Indonesia siap bangkit. Sekarang, giliran kamu. Coba tulis di kolom komentar. Siapa pemain yang paling kamu harapkan bisa mencetak gol ke gawang China? Apa prediksi skor kamu untuk laga nanti? Dan tentu saja, jangan lupa tulis, Garuda Bangkit. Biar semangat kita makin membara. Klik like kalau kamu bangga jadi pendukung timnas. Klik subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar perjuangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, salam Garuda.